Jujur, awal-awal aku gimana gitu kalau lihat dia. Dia pembantu baru di rumah orang tua aku. Namanya Siti. Item legam, jerawatan parah, plus giginya ompong satu. Setiap kali dia lewat, aku selalu nutup hidung. Dalam hati aku cuma bilang, astaga, kenapa harus dia? Dia punya kebiasaan yang nyebelin, dia suka nggodain aku. Nggak pakai rayuan gombal mahal, tapi pakai candaan receh yang bikin aku geleng-geleng kepala. Sampai suatu malam pas mati lampu membuat semua berubah, ternyata dia. Mari kita mulai cerita lengkapnya. Aku baru aja pulang dari kota setelah 3 tahun gak nyentuh tanah kelahiran. Niat hati sih mau istirahat sebentar di rumah ortu sebelum lanjut kerja lagi di Jakarta. Taunya pas sampai rumah, suasana udah beda. Rumah jadi lebih bersih, wangi melati nyengat hidung, dan ada suara ketawa cekikikan dari dapur. Aku punya pembantu baru, nak, kata emak sambil nyodorin segelas es teh manis. Namanya Siti, anak yatim piatu dari desa sebelah. Kasihan, makanya emak ambil buat bantu-bantu. Aku ngangguk-angguk aja sambil nyeruput teh. Dalam hati aku mikir, paling juga cewek biasa. Biasa ajalah. Sorenya, aku lagi duduk di teras sambil main HP, tiba-tiba pintu dapur kebuka. Keluarlah sesosok wanita, atau lebih tepatnya, makhluk apa itu. Dia pendek, item legam, mukanya penuh jerawat batu yang meradang, hidungnya pesek banget, plus rambutnya diikat asal-asalan kayak sarang burung. Pakaiannya daster kotak-kotak yang udah pudar warnanya. Aku sampai nelen ludah saking kagetnya. Dalam hati gue bilang, astaga, ini beneran manusia apa hantu penunggu sumur? Maaf ya, cuma ceritakan keadaan yang sebenarnya tidak ada maksud apa-apa. Mari kita lanjut lagi dan ada kejutan di akhir cerita. Lalu dia ngelirik aku sekilas, lalu senyum. Senyumnya lebar banget, sampai kelihatan giginya yang agak ompong satu. Mas Arkaya, mau makan apa siang ini? Saya bisa bikin pecel lele loh, suaranya sengau, khas banget orang desa yang belum pernah sekolah tinggi. Aku cuma bisa manggut kaku. Pecel, boleh. Dalam hati aku bergumam, Tuhan, ujiannya berat banget nih. Pembantu malah begini, semoga kerjanya bener-lah minimal. Tapi aku nggak ngangka, di balik wajah yang bikin mata perih itu, ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang bakal bikin gue bingung sendiri nantinya. Hari-hari berikutnya, rumah jadi lebih hidup. Siti memang jago masak, pecel lelenya juara, sambalnya pedas nendang sampai keringetan. Emak sama bapak seneng banget, sering bilang kalau Siti itu rajin dan gak banyak omong. Tapi buat aku, Siti itu sumber kebingungan terbesar dalam hidupku. Soalnya, cewek ini punya kebiasaan aneh. Dia suka nggodain aku. Bukan godaan ala-ala model majalah gitu, tapi godaan receh yang bikin aku geleng-geleng kepala. Misalnya, pagi tadi pas aku lagi mandi di kamar mandi luar, kamar mandi dalam lagi bocor, tiba-tiba ada ketukan pintu. Mas Arka, sabunnya abis nggak? Saya ambilkan dari gudang. Teriak Siti dari balik pintu. Aku yang lagi busa-busaan langsung kaget. Nggak usah, Sid, masih ada. Tapi saya udah pegang kok. Nih, saya masukin lewat celah bawah ya. Belum sempat aku jawab, sebuah batang sabun meluncur masuk dari bawah pintu, hampir kena kakiku. Aku cuma bisa menghela napas panjang. Ini pembantu apa tukang isengin? Pikirku kesal. Atau sore harinya, pas aku lagi duduk santai baca buku di ruang tengah, Siti lewat sambil bawa sapu. Dia sengaja jalan pelan banget di depanku, lalu berhenti. Mas, rambut mas berantakan nih. Sini saya sisirin dikit, katanya sambil nyengir. Aku mundur insting. Nggak usah, Siti. Aku bisa sendiri. Mas Arka ini nggak mau dibantu. Padahal tangan saya dingin-dingin enak lo buat nyentuh kepala, godanya sambil tertawa renyah.
Aku melotot. Siti, jangan macem-macam. Dia malah ketawa lepas, lalu lari kecil ke dapur sambil terkekeh-kekeh. Aku diam di tempat, bingung sendiri. Kenapa dia begitu? Apa karena dia merasa aman karena wajahnya yang, yah, kamu tahulah, jadi dia berani bercanda seenaknya. Atau dia emang tipe cewek yang iseng banget. Yang jelas, setiap kali dia godain, hatiku rasanya campur aduk. Kesal sih iya, tapi entah kenapa, ada rasa geli juga yang muncul. Dan yang paling parah, aku mulai menyadari bahwa di balik daster kotaknya yang lusuh dan wajah jerawatnya itu, matanya cerah banget. Lincah, penuh kehidupan. Aku mencoba mengabaikan perasaan aneh itu. Fokus, Arka. Dia cuma pembantu. Dan dia jelek. Titik. Minggu itu hujan deras banget. Langit hitam pekat, petir menyambar-nyambar kayak mau kiamat. Aku lagi asyik tidur siang di kamar, enak banget dingin-dingin selimutan. Tiba-tiba ada suara gedebuk keras dari arah teras depan, diikuti teriakan emak. Siti, hati-hati jemuran. Aku langsung bangun, ngintip dari jendela. Ternyata tiang jemuran bambu di halaman depan roboh kena angin kencang. Siti lagi panik ngumpulin baju-baju yang udah pada basah kuyup kena lumpur. Dia lari-lari kecil, kakinya nyemplung ke genangan air hujan. Kasihan sih lihatnya. Tanpa pikir panjang, aku ambil payung besar terus keluar rumah. Anginnya kenceng banget, payungku hampir terbang. Sini, Sid, udahan dulu, nanti masuk angin. Teriakku ngejar dia. Siti nengok, mukanya belepotan lumpur di pipi kanan. Rambutnya lepek nempel di dahi. Tapi anehnya, dia malah senyum lebar. Loh, Mas Arka kok keluar? Nanti kehujanan loh. Balasnya sambil tetap ngumpulin kaos kaki bapak yang entah kenapa nyangkut di pagar. Aku kesel sendiri lihat dia masih aja bercanda. Aku tarik lengannya kasar tapi nggak sampai sakit buat ngedorong dia masuk ke kolong teras yang agak kering. Duduk dulu sana. Gue ambilkan handuk. Perintahku. Siti nurut, duduk di kursi rotan tua sambil gemeteran kedinginan. Aku masuk ke dalam, ambil handuk bersih sama secangkir teh jahe panas buatan emak. Pas aku balik ke teras, pemandangan yang bikin aku bengong sejenak muncul. Karena basah kuyup, daster kotak-kotak lusuh Siti jadi nempel ketat di badannya. Badannya ternyata nggak sekerempeng yang aku kira. Dia punya lekuk tubuh yang cukup jelas, meski tertutup kain murah. Kulitnya yang hitam legam kelihatan mengkilap kena air hujan. Dia ngelihat aku datang, lalu dengan santai, bahkan sedikit genit, dia usap rambutnya yang basah. Waduh, Mas Arka melongo terus. Apa saya jadi cantik pas basah begini? Godanya sambil nyengir, giginya yang ompong kelihatan jelas. Aku buru-buru mengalihkan pandangan, muka rasanya panas bukan karena demam, tapi karena malu sendiri. Dasar cewek nggak tahu diri, umpatku dalam hati, meski jantungku berdebar nggak karuan. Nih, minum. Jangan banyak cincong, kataku ketus sambil nyodorin gelas teh. Siti tertawa renyah, menerima gelas itu. Makasih ya, Mas. Mas Arka baik banget sih sebenarnya. Sayang aja jutek. Aku cuma mendengus, lalu duduk di ujung teras, jaga jarak. Tapi mataku tanpa sadar masih sering melirik ke arahnya. Ada sesuatu yang berubah. Rasa jijik awal tadi mulai luntur, diganti rasa penasaran yang makin hari makin gede. Sejak kejadian hujan itu, suasana antara aku dan Siti jadi agak canggung. Aku jadi lebih sering menghindar kalau dia lagi ada di ruangan yang sama. Bukan karena jijik lagi, tapi karena aku takut ketahuan kalau aku mulai memperhatikannya. Siti sepertinya sadar. Godaan-godaan recehnya berkurang drastis. Dia jadi lebih pendiam, kerjanya cuma fokus nyapu, ngepel, dan masak. Kalau aku lewat, dia cuma menunduk sopan. Justru sikap diamnya ini yang bikin aku gelisah.
Kok rasanya sepi ya? Suatu malam, emak dan bapak pergi ke pengajian tetangga. Rumah jadi sepi banget. Aku lagi duduk di ruang tengah nonton TV, tiba-tiba lampu mati total. Gelap gulita. Emak, bapak, panggilku. Gak ada jawaban. Tiba-tiba, ada suara langkah kaki pelan mendekat dari arah dapur. Aku kaget, langsung berdiri. Siapa sana? Tanyaku waspada. Saya, Mas. Siti, suaranya terdengar kecil, agak gemetar. Lampu padam, saya cari lilin. Aku menghela napas lega. Oh, kamu. Sini, tunggu di situ. Aku ambil senter di laci meja. Aku meraba-raba dalam gelap, akhirnya nemu senter. Pas dinyalain, cahayanya menerangi wajah Siti yang berdiri cuma 2 meter di depanku. Dia kelihatan pucat, matanya melotot ketakutan. Kenapa, Siti? Takut hantu? Godaku iseng, mencoba mengembalikan suasana normal. Siti menggeleng cepat. Bukan hantu, Mas. Saya takut sendirian. Dia melangkah maju, mendekatiku. Dalam cahaya senter yang remang-remang, aku bisa lihat detail wajahnya lebih jelas. Jerawat-jerawat di pipinya kelihatan merah meradang. Tapi anehnya, kali ini aku nggak merasa jijik. Aku malah merasa kasihan. Tunggu, Siti, kataku lembut. Jangan dekat-dekat, nanti kesandung. Tapi Siti nggak dengar. Dia malah terus maju sampai jarak kami sangat dekat. Aku bisa mencium bau sabun mandi murahan yang khas darinya. Campur bau keringat tipis. Aromanya, jujur aja, nggak enak-enak amat, tapi somehow bikin aku tenang. Mas Arka, bisiknya. Suaranya serak. Iya. Apakah Mas Arka benci sama saya? Karena saya jelek. Pertanyaan itu nampar dadaku keras-keras. Aku terdiam. Senter di tanganku sedikit goyah. Enggak, Siti. Aku nggak benci, jawabku jujur. Cuma, aku bingung. Bingung apa? Bingung kenapa kamu selalu bercanda, padahal mungkin di dalam hati kamu sedih. Siti terdiam lama. Air mata mulai menggenang di matanya. Dalam keheningan malam yang gelap itu, topeng, cewek genit dan cuek miliknya runtuh. Dia kelihatan rapuh. Sangat rapuh. Lampu masih mati. Hanya ada cahaya senter yang menyorot wajah Siti dari bawah, bikin bayangannya kelihatan dramatis di dinding. Air matanya netes pelan, jatuh ke lantai kayu yang berdebu. Aku nggak tahu harus ngapain. Insting cowokku bilang buat ngehibur dia, tapi logikaku teriak, jangan, Arka. Dia pembantu. Dia jelek. Ini bahaya. Tapi kakiku kayak punya nyawa sendiri. Aku melangkah maju 1 langkah. Lalu 1 lagi. Sampai jarak kami cuma sejengkal. Jangan nangis, Siti, bisikku. Suaraku keluar lebih lembut daripada yang aku kira. Siti mendongak, matanya merah bengkak. Dia nggak nolak saat tanganku terulur, mengusap pipinya yang basah dengan jempolku. Kulitnya kasar karena sering kena air sabun, tapi hangat. Sangat hangat. Detik itu, waktu berhenti. Aku lupa kalau dia itu, Siti yang jelek. Aku lupa status sosial kami. Yang aku rasakan cuma getaran aneh di ujung jariku yang menjalar sampai ke dada. Siti terdiam, napasnya tertahan. Matanya menatap bibirku, lalu kembali ke mataku. Ada kilatan sesuatu di sana. Bukan lagi candaan receh, tapi kerinduan, keinginan. Mas, gumamnya pelan. Tanpa sadar, badanku condong maju. Jarak antara wajah kami makin tipis. Aku bisa merasakan hembusan napasnya yang hangat. Jantungku berdegup kencang, seolah mau meledak. Tanpa disadari bibir kami mulai bersentuhan ketika bibir ini mau menari. Tiba-tiba, klik, lampu ruang tengah menyala terang benderang. Cahaya kuning yang menyilaukan membanjiri ruangan. Kami berdua kaget banget. Kami langsung loncat mundur, saling menjauh seperti tersengat listrik. Siti buru-buru mengelap air matanya,
mukanya merah padam bukan karena jerawat, tapi karena malu berat. Aku juga panik, pura-pura batuk-batuk sambil ngeliatin langit-langit rumah. Pintu depan kebuka. Emak dan bapak masuk sambil bawa tas kresek berisi kue lebaran. Loh, kok pada bengong? Lampunya udah nyala lagi ya? Tanya emak santai, nggak curiga apa-apa. Iya, mak. Tadi mati lampu, jawabku gagap. Siti cuma menunduk, nggak berani ngeliat siapa-siapa. Tangannya gemetar hebat sambil megang sapu yang tadi dia pegang. Malam itu, aku nggak bisa tidur. Aku bolak-balik di kasur, membayangkan momen ciuman tadi walau cuma beberapa detik rasanya manis, tapi juga menakutkan. Aku mulai sadar, perasaan ini udah bukan sekadar penasaran atau kasihan lagi. Ini sesuatu yang lebih dalam. Dan itu bikin aku takut. Karena dunia nggak akan menerima hubungan antara anak tuan tanah kaya raya sama pembantu yatim piatu yang dianggap jelek oleh semua orang. Seminggu setelah kejadian lampu mati itu, suasana di rumah jadi tegang banget. Aku dan Siti saling menghindari. Kalau dia lagi nyapu teras, aku milih keluar lewat pintu belakang. Kalau aku lagi makan di ruang tengah, dia ngelayanin dengan kepala nunduk, gak berani ngeliat mataku. Godaan-godaan recehnya hilang total. Dia berubah jadi robot yang cuma kerja dan diam. Justru kesunyian ini yang bikin aku sadar, aku kangen sama ketawa cekikikannya yang nyebelin itu. Puncaknya terjadi pas hari Minggu pagi. Emak sama bapak pergi ke pasar, tinggal aku sendirian di rumah. Aku lagi duduk di beranda, bengong liatin hujan gerimis. Tiba-tiba, Siti muncul bawa 2 cangkir kopi panas. Dia letakin satu di meja sampingku, lalu mau pergi. Siti panggilku tiba-tiba. Siti berhenti, badannya kaku. Ya, Mas. Duduk sini bentar. Dia ragu-ragu, tapi akhirnya duduk di ujung kursi rotan, jauh dariku. Tangannya gemetar megang cangkir kopinya sendiri. Aku minta maaf, kataku pelan. Soal minggu lalu, aku nggak bermaksud macem-macem. Siti menggeleng cepat. Nggak apa-apa, Mas. Salah saya yang terlalu dekat. Saya lupa diri. Nggak Siti bukan salah kamu, potongku tegas. Aku menoleh, menatap matanya langsung. Kali ini, aku nggak lihat jerawatnya. Aku nggak lihat kulitnya yang hitam. Aku lihat matanya yang sedih. Aku cuma bingung aja, kenapa kamu selalu nutupin perasaan pakai candaan? Kenapa kamu merasa harus jadi badut buat orang-orang di sekitar kamu? Siti terdiam lama, matanya memerah lagi. Karena kalau saya ketawa, orang lain ikut ketawa. Mereka nggak lihat wajah saya yang jelek. Mereka cuma dengar suara saya. Kalau saya diam, mereka cuma lihat betapa buruknya rupa saya. Jantungku sakit dengar itu. Ternyata, di balik sikap genit dan isengnya, ada rasa insecure yang dalam banget. Dia merasa nggak layak dicintai karena fisiknya. Aku geser kursiku, mendekat sedikit. Siti, dengerin aku. Cantik itu nggak cuma soal kulit mulus atau hidung mancung. Cantik itu soal hati. Kamu punya hati yang baik, yang sabar, yang bisa bikin rumah ini hidup. Bagi aku, kamu itu cantik. Siti mendongak, matanya membelalak kaget. Air mata menetes lagi, tapi kali ini dia nggak menghapusnya. Mas Arka bohong, bisiknya lirih. Aku nggak pernah bohong soal perasaan, jawabku serius. Aku mungkin nggak bisa janjiin dunia dan akhirat sekarang. Tapi aku mau kenal kamu lebih jauh. Bukan sebagai pembantu, tapi sebagai Siti. Wanita yang bikin aku bingung, tapi juga bikin aku senang. Siti menutup wajahnya dengan kedua tangan, menangis terseduh-seduh. Tapi kali ini, tangisnya berbeda. Ada beban yang lepas dari pundaknya. Beberapa bulan kemudian, kabar burung beredar di desa. Anak tuan tanah jatuh cinta sama pembantunya yang jelek. Banyak yang nyinyir, banyak yang gak percaya.
Tapi bagi aku dan Siti, itu nggak penting. Kami belajar pelan-pelan. Aku belajar menerima kekurangannya, dan dia belajar menerima bahwa dia layak untuk dicintai. Dan tahu nggak, semakin sering kami bersama, semakin aku ngerasa jerawat di pipinya itu nggak ganggu sama sekali. Malah, senyumnya yang ompong satu itu jadi hal paling indah yang aku lihat setiap pagi. Karena cinta itu buta, katanya. Tapi bagiku, cinta itu membuka mata. Membuka mata bahwa keindahan sejati nggak butuh filter, nggak butuh makeup, dan nggak butuh validasi orang lain. Tamat.